Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama saya Ibu Sarce Paimbong di pertemuan ketiga di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai luas Indonesia dan potensi sumber daya alam Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi pada pagi hari ini, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan siswa mampu mengetahui luas daratan dan perairan Indonesia. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengetahui jenis-jenis sumber daya alam Indonesia. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Mungkin di kelas 6 SD, anak-anak sudah pernah mempelajari tentang sumber daya alam Indonesia maupun daratan dan perairan yang ada di Indonesia. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu luas daratan Indonesia. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial atau BIG tahun 2018, luas daratan Indonesia sekira 1,8 juta kilometer persegi. Daratan Indonesia terdiri atas pulau-pulau sekira 17.504 pulau. Pulau-pulau tersebut terbagi atas pulau besar dan pulau kecil. Pulau besar di Indonesia antara lain yang pertama yaitu Pulau Papua dengan luas 785.753 km persegi. Yang kedua yaitu Pulau Kalimantan dengan luas 748.168 km persegi. Pulau Sumatera dengan luas 443.066 km persegi. Yang keempat yaitu Pulau Sulawesi dengan luas 180.681 km persegi. Yang kelima yaitu Pulau Jawa dengan luas 18.040 km persegi. Yang keenam, Pulau Seram dengan luas 17.454 km persegi. Yang ketujuh yaitu Pulau Sumbawa dengan luas 14.386 km persegi. Yang terakhir yaitu Pulau Flores dengan luas 14.154 km persegi. Kita masuk ke luas perairan Indonesia. Perairan Indonesia lebih luas dari daratan. Luas total perairan Indonesia sekira 6,4 juta kilometer persegi. Panjang garis pantai Indonesia yaitu 108.000 km. Wilayah laut Indonesia menjadi 3 zona, yaitu yang pertama zona laut teritorial, yang kedua zona landas kontinen, yang ketiga zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Di mana zona laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau. Yang kedua yaitu landas kontinen. Adalah dasar laut sebagai lanjutan sebuah benua. Landas kontinen diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil. Yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah terbuka diukur dari garis dasar. Jadi
laut Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Sumber daya alam di lautan demikian melimpah sehingga dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia bisa disingkat dengan SDA. Sumber daya Indonesia dibagi atas dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini anak-anak harus pahami dan harus betul-betul mengerti apa perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dikatakan bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun dipakai atau digunakan terus-menerus, karena persediaannya tidak terbatas atau persediaannya banyak, atau dengan kata lain persediaannya melimpah. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga bisa didaur ulang atau dengan kata lain bisa 2 kali pakai. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus, karena persediaannya terbatas dan hanya sekali pakai dan tidak bisa didaur ulang. Di sini Ibu akan paparkan contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, di mana meliputi tanah, air, angin, matahari, dan udara. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui meliputi besi, tembaga, perunggu, nikel, gas alam, batu bara, emas, perak, diamond, dan platinum. Anak-anak harus tahu membedakannya mana sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan jelaskan kenapa tanah, air, angin, matahari, udara dikatakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Begitu juga dengan besi, tembaga, perunggu, dan lain-lain, kenapa dikatakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik, kita akan melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Yang pertama yaitu sumber daya hutan, di mana hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang tersebar tersebut saat ini berada di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Yang kedua yaitu sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Baik anak-anak yang Ibu kasihi, sampai di sini pembahasan materi kita pada hari ini. Dan sebagai bahan ajar anak-anak di rumah, di sini Ibu ada kasih soal latihan sebanyak 3 nomor. Silakan dibaca baik-baik soalnya, dipahami, kemudian dijawab dengan tepat dan benar. Semua jawaban ada di materi yang Ibu sudah paparkan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat.